DeForest Tinton Jarvis pernah bilang kayak gini guys, jauh lebih sulit membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Maksudnya gimana ya? Maksudnya, nikmat sehat itu adalah hal yang gak bisa kita beli dengan uang guys. Jadi kita harus menjaga kesehatan diri kita dari segala penyakit. Tapi, sehat itu apa ya? Sakit itu apa ya? Bersama aku, Syafira Azhara, kita akan bahas tentang konsep sehat dan sakit. Menurut WHO, sehat itu adalah kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya. Jadi bukan sekedar nggak sakit gitu ya. Lalu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menjelaskan tentang konsep sehat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Di sana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan dan mendefinisikan kesehatan adalah suatu kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara ekonomi dan sosial. Kalau dengar sekilas, mungkin konsep dari WHO dan dari Kemenkes RI ini terdengar sama aja. Tapi perbedaan dari kedua konsep itu akan terasa lebih jelas jika kita mengamati kondisi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sini aku kasih contoh. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang fisiknya sehat. Ia produktif, rajin ibadah, dan belajar demi meningkatkan value dirinya. Tapi suatu ketika dia mengalami stres berat nih karena tugas, tidak punya support system, dan merasa kesepian. Hal itu membuat dia menjadi tidak fokus belajar hingga mulai menarik diri dari kegiatan dan lingkungan sosial. Mengacu pada penjelasan dari Kemenkes RI, mahasiswa ini masih bisa dianggap sehat karena memenuhi aspek produktivitas dan spiritual. Namun, WHO yang menekankan tentang keseimbangan utuh, baik secara fisik, mental, dan sosial, akan menganggap dan menyebut bahwa mahasiswa ini tidak sehat karena aspek mental dan sosialnya terganggu. Nah, dari contoh tadi udah kerasa jelas kan perbedaan konsep sehat dari WHO dan dari Kemenkes RI? Lalu kita lanjut nih ke trias epidemiologi. Trias epidemiologi adalah komponen-komponen atau faktor yang saling memengaruhi dan membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya penyakit. Ada yang namanya host atau penjamu, ada yang namanya agent atau penyebab penyakit. Lalu ada environment atau lingkungan pendukung yang mendukung terjadinya suatu penyakit. Kita coba analisis trias epidemiologi pada diabetes mellitus tipe 2 ya. Coba lihat ilustrasi ini. Dalam video kita bisa lihat orang dengan obesitas serta pola makan tinggi gula dan lemak seringkali menjadi host atau penjamu dari diabetes mellitus tipe 2. Adapun agen atau penyebab dari diabetes mellitus tipe 2 ini berupa adanya gangguan metabolik, di mana terjadinya resistensi insulin, gangguan sekresi insulin, serta ketidakseimbangan hormonal. Lalu, environment atau lingkungan pendukung diabetes mellitus tipe 2 biasanya minim edukasi gizi, kurangnya fasilitas olahraga, serta faktor ekonomi dan sosial. Riwayat alamiah penyakit. Dalam memahami dinamika penyakit di masyarakat, konsep riwayat alamiah penyakit menjadi alat penting dalam analisis epidemiologi. Konsep ini menggambarkan tahapan suatu penyakit dari fase awal hingga akhir, sehingga memungkinkan tenaga kesehatan untuk menentukan titik-titik strategis intervensi gizi. Salah satu penyakit yang bisa dianalisis riwayat alamiahnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan sering tidak disadari hingga muncul komplikasi. Perjalanan penyakit ini dapat dijelaskan melalui tahapan riwayat alamiah penyakit berikut. Fase prepatogenesis. Belum ada gejala, tapi faktor resiko sudah mulai terbentuk. Pencegahan primer dengan intervensi gizi berupa edukasi gizi seimbang dan promosi aktivitas fisik rutin. Fase patogenesis ini, gangguan metabolisme mulai terjadi tapi belum ada gejala. Pencegahan sekunder dengan intervensi gizi berupa screening gula darah rutin, pengaturan porsi makan, serta pemantauan berat badan. Fase patogenesis lanjut, diagnosis DM berdasarkan kadar gula darah. Pencegahan tersier dengan intervensi gizi berupa diet DM terstruktur, pemantauan asupan harian, dan dukungan psikososial serta edukasi keluarga. Tahap akhir penyakit atau komplikasi. Komplikasi kronis mulai muncul, seperti gagal ginjal, stroke, gangguan penglihatan, hingga amputasi.
Intervensi gizi yang bisa dilakukan berupa diet khusus sesuai komplikasi. Untuk kamu yang terkena DM tipe 2, ingat, DM itu bukan akhir, tapi awal untuk hidup lebih sehat. Jaga semangatmu, sampai jumpa di lain waktu. Dadah!